Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Rehan dari kelas 3 TIE NIM 2355301129. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan soal pertemuan 2 pada minggu kemarin. Nah, yang pertama itu pada laporan. Yang pertama kita masuk ke overview. Nah, ini kita merupakan praktikum di minggu kedua dengan topik praktikum yaitu pengenalan Kotlin, pembuatan activity dan components, penerapan constraint, dan event listener. Nah, tujuan utama dari praktikum ini adalah yaitu mahasiswa dapat memahami dasar-dasar layout pada Android Studio dan juga komponen-komponen yang digunakan sesuai dengan kebutuhan kita pada saat pengembangan project. Nah, selanjutnya pemahaman masalah. Nah, jadi pada praktikum kali ini tuh ada masalah utama yang dihadapi yaitu penggunaan layout pada Android Studio agar kita bisa menyusun tampilan aplikasinya. Selanjutnya itu kita juga mempelajari bagaimana cara mengatur posisi-posisi dari layout-layoutnya tersebut. Kita juga belajar soal apa-apa saja komponennya. Nah, pada pertemuan kedua ini kita tuh menggunakan komponen seperti text view, button, dan juga plain text, dan juga kita menerapkan constraint agar posisi dari komponen-komponen tadi itu tidak berpindah-pindah. Nah, selanjutnya kita menggunakan event listener juga. Selanjutnya ada langkah kunci dan keputusan desain. Nah, yang pertama itu memilih penggunaan empty views activity. Nah, kenapa di sini menggunakan empty views activity? Karena pada saat kita menggunakan template empty views activity itu tidak ada template bawaan. Jadi tidak ada yang membatasi untuk kita berkreativitas. Nah, selanjutnya merubah ID komponen. Kenapa ID komponen harus dirubah? Karena dengan kita merubah ID komponen pada saat pengerjaan logikanya di kelas yang lain kita bisa mengetahui agar tidak terjadi kesalahan pemanggilan ID komponen. Selanjutnya, constraint pada komponen terhubung dengan komponen di atasnya ini berarti jika ada komponen di bawahnya, constraint untuk dia tuh harus terhubung sama constraintnya dengan yang di atasnya supaya saat yang di atas itu kita naik atau turunkan, maka yang di bawahnya juga ikut. Nah, selanjutnya itu ada error. Nah, di sini saya menemukan satu error, yaitu saat ingin menambahkan event listener. Nah, di sini saya menggunakan function toss, tetapi saya belum menginputkan class toss-nya sehingga error terjadi pada codingan ini. Nah, langkah perbaikan yang saya lakukan adalah saya menginputkan class toss-nya pada kode ini supaya bisa digunakan. Selanjutnya, tantangan dan kesulitan. Nah, tantangan yang paling dirasakan pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama adalah baru pertama kali menggunakan Android Studio karena ini adalah hal yang baru dan pertama kali mencobanya. Selanjutnya juga bahasa Kotlin yang asing karena ini juga pertama kali menggunakan bahasa Kotlin sehingga ini menjadi salah dua faktor yang menjadi tantangan dalam percobaan praktikum pertemuan 2 kali ini. Nah, kita lanjut ke bab 2, refleksi, pembelajaran, dan perkuliahan. Yang 2.1 pemahaman konsep inti. Nah, pada materi ini kita itu mempelajari bagaimana cara menyusun layout dari aplikasi dengan menggunakan tools Android Studio. Nah, di sini kita diajarkan tentang komponen-komponen dan apa-apa saja fungsi dari komponen-komponen tersebut. Selain itu, kita juga diajarkan tentang bahasa pemrograman yang baru yaitu Kotlin. Nah, pada sebelum-sebelumnya belum pernah diajarkan bagaimana cara menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Nah, di sini kita diajarkan soal berbagai function, kelas, dan juga cara mendeklarasikan variabel, melakukan proses aritmatika, menampilkan output, dan sebagainya. Nah, pada materi ini kita juga diajarkan bagaimana cara menerapkan constraint, di mana constraint ini seperti yang saya katakan tadi, dia tuh bertujuan agar kita bisa memposisikan daripada komponen-komponennya tadi supaya tidak berpindah-pindah tempat. Nah, yang terakhir itu ada event listener, di mana event listener ini merupakan sebuah mekanisme yang menangani event apabila terjadi di aplikasi seperti tombol diklik, layarnya disentuh, atau perubahan pada teks. Nah, ini ada penerapan-penerapannya. Yang pertama itu menyusun layout. Nah, di sini saya menyusun layout dengan
4 text view, 4 plain text, dan 2 button pada halaman hitung bangun datar. Nah, ini adalah penerapan bahasa pemrograman Kotlin. Selanjutnya di sini ada penerapan constraint. Nah, di sini constraint-nya kita mengunci agar posisi daripada komponennya tidak berpindah-pindah. Nah, selanjutnya event listener. Nah, event listener yang saya gunakan pada latihan ini, saya menggunakan set on click listener, yang dimana itu berarti dia akan menangani pada saat pengguna mengklik suatu button, maka akan ditampilkan sebuah pop-up pesan. Selanjutnya, hubungan dengan materi sebelumnya. Nah, materi minggu ini memiliki korelasi yang sama dengan materi pada minggu sebelumnya, di mana pada pertemuan pertama atau materi pertama itu kita tuh diajarkan bagaimana cara menginstal dan juga cara menginstal dan menjalankan daripada Android Studio ini. Nah, karena pada pertemuan kedua kita membuat project dan menggunakan tools Android Studio, maka materi daripada pertemuan ini memiliki korelasi yang sama dengan pertemuan pada minggu sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bab 3, yaitu pengerjaan modul. Nah, di sini saya akan masuk yang pertama ke dalam bagian activity terlebih dahulu, activity hitung bangun datar. Nah, di sini pada bagian activity hitung bangun datar, saya itu memberikan 4 buah text view, yaitu ada text view yang bertulisan hitung segitiga. Nah, selanjutnya ada text view yang bertuliskan hasil luas segitiga yang akan menampilkan hasil dari perhitungan. Selanjutnya juga ada ada text view. Yang ketiga itu ada hitung persegi panjang, dan yang terakhir ada hasil luas persegi panjang. Nah, yang terakhir ini juga akan menampilkan hasil dari perhitungan luas persegi panjang. Selanjutnya saya juga menggunakan 4 plain text, di mana plain text ini berfungsi untuk menjadi tempat kita menginputkan nilai. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, selanjutnya di sini saya juga menggunakan 2 buah button. Nah, di sini buttonnya itu akan men-trigger untuk melakukan proses aritmatika. Nah, di sini saya juga menggunakan hint bukan teks, supaya pada saat kita menginputkan nilai ke dalam plain text, maka teks yang kita set di sini akan menghilang. Jika kita menggunakan Android 2 teks, maka teksnya akan tetap muncul di sini. Nah, selanjutnya kita akan berpindah ke halaman hitung bangun datar. Nah, di dalam kelas ini kita melakukan import beberapa kelas. Di sini ada edit text, ada button, ada text view, ada toast. Nah, ini yang menyebabkan error tadi karena belum mengimportkan kelas toastnya. Nah, selanjutnya di sini ada pendeklarasian variabel-variabel. Nah, variabel-variabel di sini kita deklarasikan, yaitu nilai dari et alas, et itu edit text. Nilai dari et alas, edit text alas itu sama dengan item komponen yang ber-id kan edit text alas juga. Nah, ini semua sama adalah pendeklarasian dari nilai-nilai variabel. Ini juga sama. Ini untuk yang segitiga dan ini untuk yang persegi panjang. Nah, selanjutnya ini pada saat button hitung segitiga diklik, maka pendeklarasian alas ini akan sama nilainya dengan edit text alas. Nah, kemudian ini untuk tinggi. Nah, ini untuk tinggi. Maksudnya di sini variabel alas str nilainya itu sama dengan edit text alas. Nah, seperti itu. Di sini ada juga variabel dari tinggi str itu sama nilainya dengan edit text tinggi. Nah, di sini dia akan melakukan perhitungan.
jika alas STR itu tidak kosong dan tinggi STR tidak kosong, maka dia akan menjalankan kode di dalam ini. Nah, jika kondisinya selain ini, berarti alas STR atau tinggi STR salah satunya ada yang kosong atau kedua-duanya kosong, maka dia akan menampilkan pesan yaitu isi semua inputan. Nah, ini adalah percobaan untuk TOS, penggunaan TOS event listener tadi untuk menampilkan pop-up saat pengguna mengklik button. Nah, di sini jika seandainya alas STR dan juga tinggi STR itu memiliki inputan, maka dia akan melakukan perhitungan, yaitu mendeklarasikan sebuah variabel bernama luas dengan proses aritmetika itu 0,5 dikali alas dikali tinggi. Nah, di mana ini adalah rumus dari segitiga. Nah, di sini dia akan menampilkan hasil dari perhitungan luas tadi yang sudah kita deklarasikan, maka dia akan tampilkan ke dalam text view hasil segitiga. Nah, sama juga sebenarnya dengan logikanya dengan button hitung persegi panjang, kurang lebih sama. Yang berbeda di sini hanyalah pada bagian rumusnya saja, karena ini menyesuaikan dengan rumus dari bangun datar, tergantung dengan bangun datarnya itu apa. Nah, terakhir mungkin kita bisa melihat di sini kita memindahkan intern filter ke dalam activity latihan P2 hitungan bangun datar, supaya pada saat kita menjalankan program, menjalankan aplikasinya, maka kita akan menampilkan halamannya itu adalah halaman activity hitung bangun datar XML. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada satu yang terlewat. Di sini dalam inputan edit text yang plain text ini, nah di sini kita menggunakan input tab-nya itu number desimal. Kenapa kita di sini membuat input tab yang menggunakan number desimal? Agar pada saat kita memasukkan di sini, keyboard yang keluar itu adalah langsung keyboard angka, bukan keyboard huruf. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian untuk mencoba menghitung apakah aplikasi kita sudah bisa berjalan. Di sini kita masukkan dulu alas dari segitiga. Di sini kita coba masukkan alas dari segitiga itu 2. Selanjutnya kita masukkan tinggi dari segitiga, kita coba masukkan 4. Nah, kita coba dulu untuk mengisi semuanya. Ini kita isi 2, dan lebarnya juga kita masukkan di sini 2. Nah, di sini saat kita menekan button hitung luas, maka akan nanti dari event listernya akan menampilkan pop-up di sini. Coba kita lihat ya. Nah, di sini dia akan menampilkan pop-up di sini, dan di sini juga akan menampilkan hasilnya. Itu juga dengan panjang, hitung persegi panjang, luas persegi panjang. Nah, jadi mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.